Shalom saudara di dalam nama Raja Yesus. Saudara, saya kan pernah bikin ya video ini tentang seorang yang bermimpi dan dia mendengar suara sampai 3 kali gitu ya. Kepulauan Kanari gitu. Dan di sini saya menjelaskan gitu ya tentang dampak dari kalau gunung berapi Cumbre Vieja itu meletus ya saudara. Dan ternyata ya saudara, ini kan ada berita nih dari The Real GS News itu bahwa ada 250 lebih gempa bumi terjadi di Cumbre Vieja ini, di gunung berapi ini ya saudara. Dan ada seorang saudara lagi yang lain ya saudara, dia membagikan peringatan yang disampaikan oleh orang ini ya. Ini ada websitenya gitu saudara. Dia bilang gini bahwa si bapak ini punya sumber yang informasinya berasal dari militer gitu ya, yang memberitahukan bahwa pihak militer sudah disiagakan untuk berjaga-jaga di titik-titik di semua rest area ya saudara, dan juga di pintu-pintu tol di perbatasan tol gitu ya saudara, perbatasan antar negara gitu ya. Sehingga dan ini jadi ya, ini termasuk juga untuk memaksakan ini saudara. Kata ini adalah kata lain dari FAKSIN ya saudara. Jadi atau kata dia gini, or detainment atau penahanan gitu ya, atau untuk ditahan gitu ya orang-orangnya. Jadi dia bilang gini bahwa tol perbatasan itu adalah milik pemerintah daerah, maksudnya federal gitu ya. Jadi negara tidak dapat menghentikan hal ini. Tidak ada waktu kapan dimulainya, tetapi bisa jadi diselenggarakan segera mungkin di minggu ini gitu ya, dibilang gitu. Tapi maksudnya gini saudara, jadi gini saudara, kan mereka kan gini ya, kan di sini saya jelaskan bahwa kalau dia meletus nih gunung berapi Cumbre Vieja ini, ada beberapa daerah, ada beberapa wilayah di Amerika Serikat ini yang terdampak dan akan berpotensi kena tsunami setinggi 100 meter ya ombaknya saudara. Jadi mereka harus lari gitu dari tempat tinggal mereka, atau pokoknya di mana mereka berada yang kira-kira akan terdampak gitu saudara. Nah, tapi saudara, kalau saudara lihat ya dari berita ini, kok malah ada penjagaan di pintu-pintu tol gitu ya saudara, untuk memaksakan ini ya saudara. Nah, jadi kalau saya sih percaya ini juga tanda bahwa ini adalah hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang yang kedua kali ya saudara. Kenapa saya ingin kita bacain ayat firman Tuhan di Matius pasal ke-24 ayat 8 sampai ayat 12 saudara. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di sini aja udah dibilang ya, zaman baru ya. Maksudnya kan itu ya kan, tatanan dunia baru itu kan seperti zaman baru ya saudara. Terus ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya saudara, kalau saudara lihat ini, kalau kita renungkan ya, saya mengajak saudara untuk merenungkan hal ini. Bagaimana orang ingin lari
gitu supaya mereka selamat dari tsunami gitu ya. Ini malah dijaga di sini gitu, di pintu-pintu tol ini untuk dipaksa ini saudara, karena banyak yang tidak mau ya saudara, banyak sekali yang tidak mau, karena memang banyak yang bertobat ya, banyak yang sadar di sana ya saudara. Semoga juga di Indonesia juga begitu ya saudara. Jadi mari kita berjaga-jaga saudara. Saya percaya Tuhan segera datang, tidak lama lagi, dan keadaannya pasti akan mengejutkan, dari satu keterkejutan kepada keterkejutan yang lain. Demikian saya sampaikan. Maranatha, sampai jumpa di awan-awan. Shalom.